Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 PKM Video Gagasan Konstruktif yang mengambil tema tentang eksistensi bahasa daerah di tengah masifnya pengaruh modernisasi di kalangan generasi Z. Bahasa daerah itu apa sih? Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan. Apakah itu pada suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas? Keberadaan sebuah bahasa lokal atau bahasa daerah sangat erat dengan eksistensi suku bangsa yang melahirkan dan menggunakan bahasa tersebut. Nah, apakah bahasa daerah terancam punah? Sebagai dampak dari pengaruh perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini, keberadaan bahasa daerah mulai terancam pudar atau punah. Faktor penyebab mulai pudarnya bahasa daerah yaitu pengaruh modernisasi seperti derasnya pengaruh arus teknologi komunikasi dan informasi sehingga mengancam hilangnya kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai identitas bangsa. Lalu, apa solusinya? Untuk itu, kami merancang pembuatan PKM Video Gagasan Konstruktif untuk memberikan wawasan kepada generasi Z mengenai pentingnya bahasa daerah di tengah pengaruh modernisasi, di mana generasi Z bisa melakukan penyesuaian, tetap menggunakan bahasa daerah walaupun sedang gencar-gencarnya modernisasi di kalangan mereka. Oke, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, sebutin nama dan angkatannya. Oke, kenali, aku Pada Fitriani, aku pendidikan bahasa Korea angkatan 2022. Oke, nama aku Astia Ilustari dari kelas 2B angkatan 22. Nama saya Rita Anissa Rahman dari angkatan 2022. Sejak ini kalau waktu kecil sih enggak ya, aku mulai belajar dan terbiasa pakai bahasa Sunda di kehidupan sehari-hari itu mulai SD karena ada pelajarannya juga. Aku udah sering pakai bahasa Sunda dari lahir, bahkan karena memang aku lahir di tanah Sunda, tapi untuk intensitasnya nggak sesering sekarang karena waktu dulu kecil di keluarga aku mostly pakai bahasa Indonesia. Terus apa aja kesulitan kamu saat menggunakan bahasa Sunda dalam percakapan? Paling karena bahasa Sunda itu kan ada tingkatannya gitu ya. Kadang kalau ngomong ke orang tuh kadang suka pakai bahasa Sunda yang kurang halus itu. Belajar bahasa Sunda tuh udah mulai dari sekolah ya, kayak dari SD, SMP, SMA. Paling kesulitannya tuh karena di bahasa Sunda kan ada beberapa macam tingkatan bahasa ya. Jadi untuk orang tua seperti apa, untuk teman seperti apa, untuk yang lebih muda seperti apa. Paling kesulitannya kita kayak harus membedakan gitu loh. Misalnya kita berbicara sama siapa. Kayaknya iya ya, makin jarang dan susah buat orang yang mau pakai bahasa Sunda buat kehidupan sehari-hari karena kan sekarang berdampingan sama internet, jadi bahasa yang baru-baru tuh masuk gitu loh, jadi bahasa daerah tuh sudah agak terlupakan. Menurut aku enggak juga sih, kayak memang kalau misalnya orangnya tuh tinggal atau gimana lingkungannya. Jadi kalau misal orang itu tinggalnya kayak lebih di kota gitu loh, jadi mereka ya ke bawah sama lingkungannya buat lebih banyak bicara bahasa Indonesia. Tapi menurut aku sendiri banyak juga orang yang malah bangga gitu ngomong pakai bahasa Sunda karena
makin kesini itu di sosmed tuh makin kayak ikonik gitu loh bahasa Sunda, kayak orang-orang pakai bahasa Sunda tuh lucu, terus humoris kayak itu, jadi banyak menghiburnya. Mungkin nggak banyak orang sih, mungkin sebagian agak malu ya kayaknya, karena mungkin bahasanya aneh, tapi kayaknya nggak semua orang kayak gitu. Terus mungkin karena ada bahasa gaul dan bahasa lain-lainnya yang lebih umum dipakai, jadi mereka lebih sering pakai bahasa yang itu. Kayaknya pengaruh dari media sosial juga nggak sih? Soalnya kan media sosial tuh sekarang banyak bahasa gaul yang campur-campur Inggris Indonesia kayak begitu kan. Jadi mungkin pengaruh medsos juga bisa jadi pengaruh bahasa Sunda kurang di era sekarang. Oke, pertanyaan terakhir. Apa saran yang bisa kamu berikan kepada generasi Z agar mereka tidak enggan menggunakan bahasa Sunda? Sarannya jangan malu aja pakai bahasa daerah, karena itu tuh identitas diri gitu. Dari aku sih paling bangga aja sama bahasa daerah sendiri, bangga aja sama bahasa Sunda gitu, karena stigma bahasa daerah itu udik itu sebenarnya nggak segitunya banget, malah harusnya bangga gitu kita punya bahasa daerah sendiri, apalagi terutama bahasa Sunda tuh ya dipandangnya baik lah sama yang lain, karena humoris, karena lucu gitu. Terus ya intinya kita bangga aja sama bahasa Sunda gitu. Jangan malu sama bahasa daerah sendiri, karena itu unik dan harus dilestarikan, karena ya siapa lagi kalau bukan kita yang nerusin bahasa daerah ini ke anak cucu nanti.